Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, kita kembali beribadah di rumah masing-masing dan sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang ketiga, tanggal 16 Mei. Saudara, topik yang saya bagikan pada hari ini adalah tentang kesetiaan, menguji kesetiaan. Hari ini saya akan berbicara tentang suatu topik yang mungkin akan membuat kuping Anda menjadi panas atau mungkin Anda akan menjadi tidak suka pada saya. Dewasa ini salah satu sifat manusia yang mahal dan sulit didapat adalah kesetiaan. Ketidaksetiaan adalah salah satu akar dari sifat dosa yang ada mendarah daging dalam diri setiap orang. Ya, karena di balik ketidaksetiaan pasti ada rasa egois, mementingkan diri sendiri dan kemampuan untuk menyakiti orang lain. Terutama di dunia politik dan militer dengan prinsip tidak ada kawan sejati, yang penting adalah kepentingan. Ketidaksetiaan ini juga bisa melanda pada rekanan bisnis. Orang bisa saling memakan demi keuntungan sendiri. Jarang pebisnis memikirkan kesejahteraan rekan bisnisnya atau pendukung bisnisnya. Juga sering terjadi pada persahabatan, kemudian pecah menjadi permusuhan. Salah satunya adalah karena salah satu pihak itu egois atau mau menangnya sendiri. Dengan kata lain, ada salah satu yang orang yang bersahabat tadi itu memanfaatkan pertemanan untuk keuntungan dirinya sendiri. Ketidaksetiaan akan sangat menyakitkan jika terjadi pada hubungan pernikahan atau percintaan. Saya mengajarkan bahwa kesetiaan harus sudah dibangun sejak pacaran atau pertunangan. Di waktu lalu tuh ada jemaat, seorang gadis yang sudah bertunangan. Tunangannya adalah seorang pria yang pekerjaannya biasa-biasa saja, pendapatannya nggak terlalu besar. Lalu ada pria lain yang lebih tua, tetapi masih bujangan dan memiliki jabatan yang lebih bagus dari tunangannya itu. Lalu gadis itu meminta pendapat saya, mana yang sebaiknya dipilih. Tentu saja saya berkata bahwa kesetiaan itu lebih penting daripada dibandingkan dengan harta kekayaan. Dan saya tidak setuju mencampakkan pasangannya hanya karena ada pilihan yang lebih kaya atau lebih memiliki madece, masa depan cerah. Harta bisa dicari jika seseorang itu tekun dan pandai mengelola usaha, tetapi kesetiaan adalah karakter dasar yang harus dibangun atas dasar takut dan hormat kepada Tuhan. Tapi ya mudah ditebak lah, si gadis itu pasti lebih memilih mana yang menguntungkan. Maka dia memilih si kaya yang mendekati menyusul tadi dan mencampakkan tunangannya yang terdahulu. Yaitu hak pilih mereka sih, saya tidak bisa mencegah. Dalam perkawinan, ketidaksetiaan seringkali mengandaskan mahligai perkawinan yang bahkan sudah dibangun bertahun-tahun. Dahulu yang sering didamprat makhluk yang sulit setia adalah manusia yang namanya laki-laki. Makanya dikenal ada laki-laki hidung belang. Ya, saya tidak tahu awalnya kok bisa disebut hidung belang, apa dulu orang-orang yang suka selingkuh itu, hidungnya itu ada belangnya begitu ya. Entahkah dilegalisir dalam aturan beberapa agama yang disebut poligami maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi alias berselingkuh. Budaya dunia lebih mengenal poligami daripada poliandri ya. Tetapi apakah wanita tidak mempunyai kekuatan untuk tidak setia dalam perkawinan? Walau sejujurnya sebagian besar pemegang kendali ekonomi keluarga atau mesin cetaknya uang itu adalah pihak laki-laki, namun bukan menjadi rahasia lagi bagi banyak orang bahwa banyak wanita kaya itu memiliki pacar simpanan. Ada banyak pria kaya yang sudah tua memiliki wanita simpanan yang masih muda, tapi juga ada banyak wanita-wanita yang di atas 40-an berpacaran dengan pria-pria muda ketika dia mempunyai uang untuk membelinya demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Di beberapa negara barat, tingkat perceraian itu sudah mencapai 50% dari perkawinan yang sah. Kita tidak bicara tentang orang yang sama eleven ya, atau yang kumpul kebo. Dan penyebab kebanyakan adalah perselingkuhan. Tentu ada faktor lain yang bisa menyebabkan perpisahan atau perceraian tadi, misalnya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dan saya mendapati bahwa para wanita atau istri zaman sekarang dengan majunya dunia internet, medsos, ya itu tidak mau kalah bersaing dengan pria untuk menghancurkan rumah tangganya demi untuk kepuasan cinta yang haram. Jadi sekarang tidak hanya pria yang disebut pria hidung belang, juga banyak wanita hidung belang. Ketidaksetiaan tidak hanya terjadi pada orang-orang yang dalam tanda kutip di luar gereja. Kenapa? Karena perselingkuhan dan perzinahan itu banyak melanda pasangan yang ada di dalam
dalam tanda petik lingkungan gereja. Banyak pendeta yang terkenal, pendeta-pendeta besar yang jatuh di dalam perzinahan. Banyak istri pendeta yang melakukan hal yang sama. Bahkan ada pastor Katolik yang sudah bersumpah selibat, artinya tidak menikah. Ada yang terlibat dengan hubungan seks dengan istri jemaatnya ataupun anak muda di dalam gerejanya. Nah, saya hari ini tidak akan membahas terlalu dalam ketidaksetiaan dan kesetiaan di dalam dunia bisnis, persahabatan maupun pernikahan. Saya mau mengajak Anda memikirkan soal kesetiaan untuk perkara yang lebih tinggi. Tentu kesetiaan yang berhubungan dengan Tuhan. Seorang bisa salah melangkah dan tidak setia pada rekan bisnisnya, atau sahabatnya, atau pasangan hidupnya. Seorang yang dikhianati bisa tidak punya kemampuan untuk membalas pengkhianatan seorang pengkhianat. Tetapi jika seseorang mengkhianati Sang Pencipta dan Sang Penebus sampai batas waktu yang ditetapkan dan tidak mau bertobat, saya pikir itu adalah masalah yang paling fatal dan paling mengerikan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Anda memperhatikan apa yang akan saya bahas pada hari ini. Kita lihat firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapa dapat menemukan? Di dunia ini banyak orang baik, saya tahu. Ya, ada orang-orang kaya, orang-orang yang besar, itu ditulis di tabloid-tabloid bagaimana mereka menyumbangkan korban-korban bencana alam, menyumbangkan kepada orang-orang miskin, menyumbangkan kepada yayasan-yayasan sosial non-profit dan sebagainya. Ya, tetapi Alkitab mengatakan untuk menemukan orang yang setia itu tidak mudah. Kita belajar terlebih dahulu tentang apa yang ada di balik sebuah kesetiaan itu. Saya membagikan bahwa turunan dari rasa setia itu ada 4 perkara, 4 hal. 1 pengabdian, 2 pengorbanan, 3 penurutan, 4 penghormatan. Ya, kita akan membahas pengabdian. Berbicara tentang kesetiaan berarti juga bicara tentang rasa pengabdian. Orang yang setia pasti memiliki kemauan untuk mengabdi. Mengabdi adalah salah satu sifat pembantu atau budak, yakni sifat yang menjunjung tinggi sang tuan, ya, menghormati sang tuan, dan menerima posisinya sebagai pembantu atau sebagai budak dan memberikan hak yang tinggi kepada sang tuannya. Orang yang mengabdi tidak pernah hitung-hitungan untuk untung rugi atau dapat kenyamanan atau tidak. Salah satu pengabdian yang bagus yang saya mau ambil contoh itu adalah berasal dari pengabdian para abdi dalam yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Saya mendapat cerita bahwa orang-orang yang mengabdi kepada Sri Sultan Raja Jogja dan bekerja di lingkungan keraton itu digaji sangat rendah. Mereka tidak memikirkan apakah mereka jadi kaya atau tidak. Mereka cukup puas hidupnya dijamin oleh Sri Sultan, dan bagi mereka yang paling penting adalah mereka diberi kesempatan melayani sang raja, merawat lingkungan keraton. Kalau orang di luar gereja, para abdi dalam itu bisa melakukannya itu kepada sang raja, ya, yang hanya bisa memberikan kesejahteraan di bumi ini sewaktu masih hidup, ya. Mestinya pengabdian pada orang Kristen itu harus menjadi satu karakter atau satu sifat utama jika ia menyadari siapa dirinya. Kita harus menyadari benar bahwa kita itu sudah berganti pemilik. Seperti Paulus katakan di dalam Galatia, bahwa kita itu sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan. Kita telah menjadi milik sepenuhnya dari Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus, melalui karya salib Tuhan Yesus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin Anda berkata dengan lantang, saya orang merdeka, saya tidak di bawah kendali siapapun. Nah, mungkin pernyataan saudara seperti orang-orang Farisi pada waktu itu, kami ini adalah keturunan Abraham, kami tidak menjadi budak siapapun, walaupun pada waktu itu kenyataannya tanah Israel sedang diduduki atau dijajah oleh bangsa Romawi. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mungkin Anda masih berkilah.
Saya tidak pernah melakukan kejahatan kriminal. Saya tidak melanggar moralitas umum. Saya bukan pezina, saya bukan pemabuk, saya bukan pecandu narkoba, pecudi, dan lain-lain. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang mengasihi dunia adalah milik dunia, milik setan. Sekalipun Anda tidak pernah berbuat kriminal dan melanggar moral umum, tetapi seperti 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 saya bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan orang-orang seperti itu dimiliki oleh dunia, bukan dimiliki oleh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4 itu lebih jelas lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu, ya, luar biasa pernyataan Tuhan ini. Bayangin ya, barang siapa menjadi sahabat dunia, artinya barang siapa berkompromi dengan kesenangan dunia, membawa dirinya itu menjadi musuh Allah. Kalau kita lihat kata orang yang tidak setia di dalam terjemahan yang lainnya, terjemahan AYT akan dikatakan begini, hei kamu para pezina. Pezina dalam hal ini maksudnya adalah orang yang tidak setia kepada Allah ya. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang tidak setia tadi dalam terjemahan baru dari kata moikhalides, yang artinya adulteresses atau pejinah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tidak setia, seperti tadi saya gambarkan di dalam sebuah perkawinan ya. Kalau seorang tidak setia dengan pasangannya, terus dia melakukan hubungan dengan wanita atau pria yang lainnya, maka orang itu disebut pejinah. Jadi orang yang tidak setia, ia akan mengabdi bukan kepada Allah, tapi dia mengabdi kepada setan melalui keinginan-keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mereka mengabdi kepada kesenangan dunia atau segala faham dan pengertian dunia serta karakter-karakter daging. Bagi Tuhan, orang-orang tersebut telah berselingkuh. Jelas mereka adalah orang-orang yang menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena sesuai 1 Korintus 3 ayat 17, mereka merusak kredibilitas bait suci Allah. Firman Tuhan katakan di ayat 17 tadi bahwa barang siapa membinasakan atau merusak bait Allah, mereka adalah seterunya Allah, musuh-musuhnya Allah. Kenapa? Di ayat 16, hidup kita itu adalah bait Allah, bait sucinya Roh Kudus, tahtanya Roh Kudus. Orang yang mengabdi benar kepada Kristus itu akan peka apakah hatinya sudah melenceng atau tidak. Tidak perlu melanggar aturan kejahatan umum, ya, kriminalitas dan pelanggaran moral untuk tidak berkenan kepada Bapa. Nah, saudara, jangan pikir pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap norma manusia saja yang nanti akan berakhir kepada penolakan Bapa. Tetapi orang yang punya jiwa tidak mau mengabdi kepada Tuhan penebus, pasti hatinya itu sudah melenceng, sudah serong. Dan orang-orang ini pasti tidak peka terhadap penyelewengan tadi. Ya, karena di dalam kehidupannya itu hanya ada kemunafikan dan ketidaktulusan. Ketika seseorang yang telah diasah hatinya oleh Roh Kudus, ia akan benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab mengerjakan perintah Tuhan. Sehingga dia bisa memberikan dirinya benar-benar mengabdi kepada Allah yang menebus mereka. Tuhan memberi perintah sangat jelas ya sebelum beliau terangkat di sorga di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah mereka selesai makan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Bapak Ibu, lebih dari semuanya ini itu mempunyai arti lebih daripada segala orang-orang yang ada di sekitar itu ya, dan lebih daripada semua hobi, semua peralatan nelayan yang merupakan kehidupan Petrus sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kata mengasihi yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu menggunakan kata agape, agapao. Tetapi jawaban Petrus menggunakan phileo. Semuanya mengasihi, tetapi ada berbeda takarannya. Kenapa? Karena
Yesus itu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapao aku? Artinya, apakah engkau mengasihi tanpa syarat? Apakah engkau mengasihi dengan memberikan seluruh hidupmu untukku? Petrus belum nangkep, sehingga dia menjawab, ya aku phileo engkau. Artinya, ya aku mengasihi engkau dalam arti, aku menjadi sahabatmu. Dari awal aku sudah menyatakan bahwa aku mau mengikuti engkau, tapi sebatas sahabat. Ya, belum menjadi kekasih hati. Nah, kemudian Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Yunaninya boske, yang berarti memberi makan, menjaga, memelihara. Ya, intinya itu seperti menjaga peliharaan sang tuan. Nah, supaya apa? Supaya tetap keadaan sehat maupun terawat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya telah melewati 30 tahun memelihara domba-domba Allah yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya telah menjaga kalian, memberi makanan-makanan rohani, dan saya akan terus melakukan sampai akhir hayat saya. Saya tidak pernah berpikir untuk mundur, sekalipun saya sudah tidak bekerja lagi dan tidak mendapatkan penghasilan apa-apa lagi. Ya, terus terang saya kehilangan kesempatan untuk bersenang-senang di masa muda saya. Saya tidak punya cukup uang untuk jalan-jalan ke luar negeri atau bahkan untuk ke tempat rekreasi terdekat, misalnya Bali ya, bersama dengan anak-anak. Saya tidak punya kesempatan untuk membangun usaha bisnis yang mandiri seperti teman-teman sejawat saya ya, sekelas saya, dan mereka telah menjadi sukses. Saya menghilangkan banyak peluang emas di masa muda saya. Nah, apakah saya menyesal? Tentu tidak. Saya tidak menyesal tidak menjadi kaya. Saya tidak menyesal saya tidak bisa pergi ke Amerika atau ke Eropa. Saya tidak menyesal tidak punya banyak tabungan. Ya. Kenapa? Karena saya lebih mengabdi kepada Tuhan penebus saya. Menurut saya, uang gaji saya, waktu saya adalah milik Tuhan dan harus dipakai sepenuhnya untuk Tuhan. Menurut saya, keluarga saya adalah milik Tuhan dan harus dididik, harus diarahkan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan menghargai jiwa saya, maka saya pun harus menghargai jiwa orang lain, terutama jiwa yang belum tahu apa yang berharga di hidup ini. Yang berharga kalau menurut saya adalah Tuhan. Ya. Nah, saya mengarahkan saudara untuk menghargai Tuhan. Karena bagi saya itulah tanggung jawab dan saya mengerti benar apa itu salib yang harus saya pikul seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Jadi apakah hanya seorang pendeta atau gembala saja yang boleh memikul salib? Nah, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan jemaat? Memang perintah Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 tadi ditujukan untuk Petrus. Tetapi sebetulnya perintah ini ditujukan kepada setiap orang yang menyadari bahwa dirinya itu telah dikasihi Tuhan, bahwa dirinya itu telah ditebus oleh Tuhan. Jadi apa tanggung jawab Anda? Siapapun Anda, apakah Anda orang tua atau muda, apakah Anda seorang bos atau karyawan, semuanya bertanggung jawab untuk menolong orang lain melihat sang jalan, kebenaran, dan hidup di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 melalui cara hidup Anda. Apalagi Anda sebagai orang tua ya, sebagai ayah atau sebagai ibu, Anda bertanggung jawab pada moral, pada pengenalan pada Tuhan ya, kepada anak-anak saudara. Anda lalai hal ini, Anda sama dengan membiarkan anak-anak Anda masuk ke rumah jagal, yaitu neraka. Kembali soal mengabdi tadi, jika Anda sadar benar apa artinya penderitaan Yesus di kayu salib, jika Anda sadar benar mengapa seorang Tuhan, bagian dari Elohim Yahweh, mau mati, mau datang ke dunia untuk mati di salib di tempat yang hina, padahal di sorga itu bukan kurang nyamannya, kemudian baru mau bangkit. Skenario apa yang sedang Tuhan jalankan? Coba Anda pikir. Ya, maka Anda akan sadar betapa mahal usahanya, usaha Tuhan untuk menyelamatkan hidup saudara, menyelamatkan masa depan saudara di kekekalan nanti. Maka orang yang tahu diri mestinya tahu apa artinya mengabdi untuk mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan Tuhannya, ya, sang penebusnya di muka bumi ini. Jadi orang yang tahu diri itu tidak akan
Tidak akan hidup sembarangan, tidak akan hidup sembrono hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Saya katakan bahwa orang yang setia adalah orang yang mengabdi, dan orang yang mengabdi adalah orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, melindungi aset tuannya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya bekerja di perusahaan, saya bertanggung jawab atas aset milik bos saya. Saya jaga dengan baik-baik semua aset yang dipercayakan kepada saya, baik bangunan, peralatan alat berat, ya. Saya tidak akan rela jika aset bos saya tadi itu disepelekan perawatannya oleh anak-anak buah saya. Maka saya biasanya akan tegur mereka dengan keras jika mereka lalai untuk merawat dengan baik. Dan ini rasa pengabdian saya kepada bos saya. Nah, kalau saya bisa mengabdi kepada bos saya yang hanya bisa memberi gaji bulanan, apalagi bos di atas segala bos, Tuhan Yesus yang sudah menebus saya dan memberi kesempatan pada masa akan datang untuk hidup kekal bersama Dia, maka saya akan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, tadi di dalam kesetiaan itu ada pengorbanan. Orang yang mengabdi dengan benar pasti punya hati selalu rela membela tuannya, sekalipun akan mengorbankan dirinya. Ada seorang tokoh yang menarik di dalam perjanjian lama, yakni adalah Yosua dan Kaleb. Mereka adalah para pembantu Musa yang rela berkorban untuk bos mereka, yaitu Musa. Mereka itu dikirim bersama dengan 10 orang lainnya mengintai di tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Dan Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri bagaimana bahwa hanya 2 orang ini, yaitu Yosua Kaleb, yang berani menentang pendapat 10 pengintai lainnya. Ya, jadi hanya Yosua dan Kaleb saja yang berani menentang keraguan-raguan 10 pengintai lainnya. 10 pengintai lainnya berkata, nggak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan yang gede-gede kayak raksasa itu. Kita ini seperti belalang. Ngapain kita pergi ke sini menghadapi mereka untuk mati konyol? Mendingan kita balik lagi ke Mesir. Tapi saudara lihat kata-kata Yosua dan Kaleb. Kita akan mengalahkan mereka. Kenapa? Mereka memiliki keyakinan yang kuat. Nah, artinya apa? Apapun yang mereka hadapi, entah raksasa atau bukan, bagaimanapun kesulitan mereka, mereka akan terus maju berperang. Ya, kalau perlu mengorbankan nyawanya demi untuk bangsa mereka. Dan inilah nilai diri atau integritas yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Jika di masa lalu nilai pengorbanan ditunjukkan dengan keberanian menghadapi aniaya dan maut. Saya pernah menunjukkan kepada saudara bagaimana orang-orang Kristen awal itu digelandang masuk ke kolosium, yaitu arena, untuk tempat mengadu antara manusia dengan manusia atau manusia dengan binatang buas. Dan mereka besar, kecil, laki, perempuan, bahkan bayi, mereka digelandang masuk ke sana dan untuk dipakake, untuk diterkam singa-singa yang buas. Nah, pada zaman sekarang kebanyakan dari kita tidak menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Memang ada di beberapa belahan bumi, seperti di Syria, di negara-negara non-Kristen, ya, di Timur Tengah itu orang menjadi Kristen kadang-kadang itu sama dengan orang yang menyerahkan lehernya untuk digantung di tali gantungan. Tetapi walaupun kita saat ini tidak menghadapi bahaya-bahaya seperti itu, ya, tetapi Tuhan tetap menuntut pengorbanan kepada kita umat Kristen, ya, umatnya Tuhan. Ya, di Matius pasal 16 ayat 24 dan Lukas pasal 14 ayat 33 itu jelas sekali. Orang yang mau mengikuti Yesus, orang yang mau menerima anugerah Yesus, ia harus berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu. Tuhan mau semua itu diberikan untuk kepentingan Tuhan. Kita cuma diberi hak pakai seperlunya. Makanya Tuhan mengajarkan di doa Bapa kami, berilah kami makanan yang secukupnya, bukan makanan yang berlimpah-limpah, bukan harta yang berlimpah-limpah, tapi secukupnya. Karena apa yang lebihnya itu adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana bentuk aplikasinya dalam kehidupan kita? Anda mengorbankan waktu untuk belajar firman Tuhan. Anda memberikan waktu saat ini mendengarkan khotbah ini. Anda mau spend waktu untuk ini. Itu sebetulnya pengorbanan. Anda belajar firman Tuhan supaya jiwa dan roh Anda itu bertumbuh. Ini adalah satu pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan. Anda melepaskan hak untuk bersenang-senang dengan teman atau jalan-jalan dengan keluarga. Nah, sebaliknya waktu Anda pakai untuk beribadah, Anda pakai untuk membaca firman Tuhan, Anda pakai untuk merenungkan firman Tuhan, Anda pakai untuk melayani saudara-saudara yang lainnya.
Anda tidak membelanjakan uang untuk kesenangan diri sendiri. Anda bisa beli berlian, mobil mewah, rumah yang megah. Bahkan mungkin saudara bisa beli pesawat sekalipun dan segala macam barang mewah. Tapi Anda tidak mau melakukan itu karena Anda tidak merasa perlu, ya, dan Anda pakai untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah saudara memiliki pengorbanan. Menurut saya, jika seorang pengkhotbah tidak mengajarkan tentang pengorbanan, tidak mengajarkan tentang bagaimana memikul salib, sebaliknya hanya mengajarkan bagaimana mengejar kekayaan, kesenangan duniawi dengan janji-janji, dengan memotivasi supaya memiliki iman yang keliru, atau sebaliknya hanya menekankan bagaimana doa atau iman yang menggelitik hati Tuhan supaya segala keinginan jemaat itu terpenuhi, saya katakan bahwa itu sama dengan memarkir jemaat ke dunia ini dan membuat mereka tidak mau mengerti bahwa jalan ke surga itu jalan yang sempit. Ya, memang ada bagian Alkitab yang menuliskan seperti di dalam Mazmur pasal 21 ayat yang kedua, Engkau telah mengaruniakan kepadanya keinginan hatinya dan engkau tidak menahan permohonan bibirnya. Ya, sepertinya kita boleh meminta apa saja, jojong apa saja. Kita keluarkan dari mulut bibir kita. Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Mintalah dan hal itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan hal itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima, dan orang yang mencari akan mendapatkan, dan bagi dia yang mengetuk akan dibukakan. Teks aslinya juga bisa diartikan sebagai berikut ya. Berdoalah dan hal itu akan diberikan kepadamu. Berusahalah dan kamu akan mendapat. Ketuklah dan hal itu akan terbuka bagimu. Saudara, carilah itu artinya berusaha. CTT, ya, berusaha, bekerja keras. Jadi bukan hanya sekedar mengimani Tuhan akan memberikan saya pekerjaan yang bagus, saya akan mendapatkan masa depan yang bagus, tapi saudara nggak mau belajar, ya sama aja bohong. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pemalas, tidak bisa dipercaya sama Tuhan kan. Tentu kita harus melihat konteks firman itu secara lengkap dong, supaya jangan terjadi salah arti. Saudara, kalau salah arti dan sempat bertobat masih mungkin. Tetapi ingat baik-baik peringatan Tuhan di Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, banyak orang meminta tanpa mengerti apa yang dia minta. Pikirnya ketika dia meminta, dia mengumbar semua keinginannya dan dia bisa memaksa Tuhan untuk mendapatkannya. Dia pikir dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Bapak Ibu, tidak salah engkau berharap sukses dalam usahamu. Tidak salah engkau sukses dalam kariermu sehingga engkau memiliki jabatan yang bagus di dalam pekerjaan, di kantor. Ya, tetapi jika engkau tidak mengerti apa yang engkau minta, jika engkau tidak mengerti untuk apa kesuksesanmu tadi, keberhasilanmu tadi, maka itu akan bisa menjadi jerat bagi kamu. Maka engkau akan jatuh di dalam fata morgana dunia ini. Saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, tidak selalu yang kita pandang baik itu baik di mata Tuhan. Dan juga belum tentu baik untuk hidup kekekalan kita. Bisa jadi permintaan kita yang sekarang ini kita anggap baik, itu menjadi perangkap di masa yang akan datang. Misalnya orang menjadi terlalu kaya, dia menjadi sombong akhirnya. Dia menjadi tidak peduli kepada orang yang lebih rendah posisinya dari dia. Dan dia bisa mengeraskan hati menjadi seperti Firaun dan tidak peduli kepada Tuhan. Terus yang ketiga itu penurutan. Orang yang tidak setia pasti tidak nurut. Tetapi orang yang setia itu pasti nurut. Nurut sama apa? Nurut sama firman Tuhan. Nurut kepada Sang Tuhan penebus. Nurut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Orang yang menyadari dirinya itu ditebus dan orang itu mengerti betapa mengerikannya neraka, ia pasti tidak akan berani main-main dengan firman Tuhan. Ia pasti tidak berani melawan firman Tuhan. Apalagi bila hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ia akan berpikir 2 kali lipat. Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi apa yang difirmankan beliau, orang yang setia itu akan berusaha untuk menuruti segala firman yang diucapkan oleh beliau.
Orang yang menyadari dirinya telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan mengerti betapa mengerikannya neraka, ia pasti sangat menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan ia pasti tidak akan berani main-main dan melawan firman Tuhan karena konsekuensinya jelas. Ketika orang itu tidak memenuhi syaratnya Tuhan, ketika orang itu tidak tunduk kepada firman Tuhan, jelas Tuhan itu akan men-scrap dia, akan menyingkirkan dia dari list daftar orang-orang yang akan dipilihnya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi bila hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, udah jelas yang seperti itu tidak masuk di dalam targetnya Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan akan nurut kemana Tuhan menuntun, kemana Tuhan mengutus. Ketika saya diutus ke Lampung, ya di tahun-tahun pertama itu rasanya tidak betah. Di Jakarta kondisinya serba ada, maksudnya lengkap begitu. Orang tidak mengalami kesulitan dengan segala fasilitas yang ada di kota tersebut. Lalu saya berada di suatu tempat di mana kalau saya mau menelpon istri saya yang pada waktu itu masih saya tinggal di Jakarta karena masih hamil anak saya yang pertama, masih hamil 3 bulan, jadi saya tinggal di Jakarta. Saya harus jalan sekitar 30-40 km untuk bisa menelpon. Karena hanya di tempat itulah satu-satunya warnet yang ada di dekat tempat saya tinggal dan bekerja pada waktu itu. Nah, setelah istri saya boyong ke sini bersama dengan bayi saya yang pertama pada waktu itu, ya setelah umur 3 bulan, anak saya pertama lahir, istri saya butuh 5 tahun untuk bisa betah dan menyadari panggilan melayani di Lampung ini. Saya belajar untuk menuruti Tuhan, manut sama Tuhan, enak nggak enak, saya jalani selama 30 tahun ini, dan saya jalani sesuai panggilan saya, yakni melayani mereka yang tidak terlayani. Sehingga ketika ada seorang teman mengajak saya membangun sebuah jemaat di kota, ya merintis satu lagi cabang, saya menolak dengan halus, dengan alasan saya tidak mau bersaing dengan pendeta-pendeta di kota. Biarkan orang-orang kota diajar, dipimpin oleh pendeta-pendeta yang sudah ada di kota. Saya cukup melayani di desa-desa saja yang tidak ada gereja, walaupun tidak ada duitnya. Satu hal dalam masalah penurutan itu adalah kesediaan untuk mengerjakan tugas panggilan tanpa bersungut-sungut. Mari kita pelajari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Siapakah dari antara kamu yang mempunyai hamba yang sedang membaca atau menggembala akan berkata kepada hambanya itu ketika ia kembali dari ladang, "Mari, duduklah dan makan." Bukankah ia malah akan berkata kepada hambanya itu, "Siapkanlah makanan untukku dan berpakaianlah yang layak untuk melayaniku selagi aku makan dan minum. Sesudah itu, barulah kamu boleh makan dan minum." Apakah ia akan berterima kasih kepada hambanya itu karena melakukan yang diperintahkannya? Begitu juga dengan kamu, apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba yang tidak berharga, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan." Bapak Ibu, di depan tadi saya berkata kepada saudara bahwa hubungan antara Tuhan dengan kita itu harus memiliki kejelasan, harus dalam satu pengertian bahwa kita adalah hamba-hamba, ya hamba-hambanya, dalam arti bahwa kita harus mau nurut melakukan perintahnya. Perhatikan ayat-ayat tersebut menggambarkan sikap yang dikehendaki Tuhan sebagai pelaksana perintahnya. Ya. Paulus bahkan menggambarkan kepatuhan itu dengan disiplin militer. Saudara bisa baca di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan 4. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Nah, kepatuhan kepada Tuhan Yesus ada hubungannya dengan menjalankan tugas sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Ya, Tuhan menaruh satu tugas tanggung jawab kepada kita masing-masing dan Tuhan menghendaki saudara dan saya itu menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Seorang wanita Kristen yang hanya bercita-cita menjadi istri lalu melahirkan anak dan membesarkan anaknya, maka ia tidak akan beda dengan kucing atau ayam betina yang hanya bisa beranak. Lalu membesarkan anak-anaknya sampai umur tertentu, lalu disape dan kemudian tidak peduli dengan nasib selanjutnya anak-anak itu. Kalau wanita itu tidak tahu bagaimana mendidik anak-anaknya itu
mengenal Tuhan. Kalau wanita itu tidak tahu mendidik anak-anaknya itu takut akan Tuhan. Wanita seperti ini tidak ubahnya seperti pabrik anak aja. Seorang pria yang hanya bisanya itu menghamili wanita dan tidak punya tanggung jawab menjadi imam dalam keluarganya, maka ia tidak ubahnya seperti ayam jago. Ya, bisanya menghamili, tapi dia lepas tangan dari tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Nah, seorang suami yang taunya hanya bekerja, menghasilkan uang, tetapi tidak tahu bagaimana memimpin keluarganya mengenal Tuhan, tidak tahu bagaimana membangun persekutuan di dalam keluarga dengan benar, ya, dan mengajari anak istrinya itu hidup takut akan Tuhan, maka ia tidak beda dengan kerbau, ya, kerbau yang dungu yang tidak tahu tentang kekekalan. Seorang yang menjalankan usahanya dengan cara yang licik, serakah, dan curang, sehingga menghancurkan orang lain, maka ia tidak lebih daripada binatang predator seperti singa, harimau yang haus darah. Dan untuk hidupnya dia harus membunuh binatang yang lainnya. Sedangkan seorang pemalas, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau memikirkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, orang yang tidak memiliki kreativitas apapun untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini, ya hanya pokoknya maunya senang-senang aja, yang tidak mampu menjadi terang dan garam, maka ia tidak bedanya dengan parasit. Tahu parasit adalah satu makhluk, entah binatang, entah hewan, yang nempel pada satu inang dan hanya mengambil keuntungan dari inang tersebut. Ya, contohnya benalu. Tuhan mengajari kita bahwa kita perlu punya kemauan untuk jadi alatnya Tuhan. Dengan terlebih dahulu menguduskan hidupnya dari segala pencemaran rohani. Saudara bisa baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Karena itu jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya, dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ya, maksudnya tuannya itu adalah Tuhan. Ciri keempat dari sebuah kesetiaan ialah orang itu tahu menghormati siapa tuannya. Nah, saudara, seorang yang setia itu tahu siapa yang menjadi bosnya, siapa yang menjadi pemimpinnya. Orang yang setia tahu apa perintah sang pemimpinnya dan akan berusaha untuk menaati perintah pemimpinnya. Orang yang setia akan berusaha melakukan segala sesuatu yang menyenangkan tuannya. Seperti tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, orang yang setia tidak memusingkan dirinya. Ya, tapi dia mau dengarkan apa yang dikatakan komandannya. Amsal pasal 25 ayat 13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Saudara, salju itu adalah es, ya, dingin, yang turun pada musim salju, musim dingin. Dikatakan di sini, kalau seperti sejuknya salju di musim panen itu berarti sudah mulai musim kemarau. Demikian juga pesuruh atau hamba yang setia itu akan menyejukkan hati tuannya. Kita mesti mengerti kepada siapa kita mengabdi dan alasan apa kita mengabdi. Tanpa pengertian ini Anda akan sulit menjadi orang yang setia. Paling-paling akan menjadi orang yang munafik. Pura-pura di depan baik tapi di belakang tidak. Pura-pura di depan sopan tetapi di belakang menusuk. Orang-orang yang panas-panas tai ayam karena semangatnya cepat padam dan cepat berbalik arah, itu tidak akan bisa menjadi orang yang setia. Ada banyak anak lulusan sekolah teologi yang tidak setia kepada panggilannya dan meninggalkan dunia pelayanannya untuk mengejar kenyamanan kekayaan. Ya, mereka sudah tidak lagi pusing untuk memenangkan jiwa. Mereka tidak pusing lagi membawa orang mengenal Tuhan. Karena apa? Pikiran mereka adalah mencari tempat-tempat yang basah untuk mendapatkan fulus. Saya telah memberi teladan kepada Anda, ya, jemaat di sini, untuk tidak memanfaatkan pelayanan ini untuk sekedar mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, saya mengajari kepada saudara, saya bekerja, saya mencari uang sendiri, bukan menggantungkan diri kepada persembahan saudara. Saudara, saya telah memberi teladan juga untuk memakai apa yang kita dapat, keuangan kita, fasilitas-fasilitas pribadi, untuk menolong orang lain. Maka saya dorong Anda, jangan sampai teladan saya ini berlalu dari ingatan Anda, dan kalian hidup seakan-akan tidak pernah saya ajari, tidak pernah saya berikan teladan. Ya, jangan sampai ini berlalu begitu saja, terhapus dari memori Anda. Saya telah memberikan teladan kepada kalian, saya tidak menunggu waktu yang longgar untuk
bisa melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Saya membagi waktu, saya mengatur waktu supaya di sela-sela kesibukan saya masih bisa memakai tubuh jasmani saya dan pikiran saya untuk menolong orang mengerti siapa Tuhan. Saya tidak menunggu sampai punya banyak uang untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam kesibukan saya masih bisa memberikan waktu untuk memikirkan jiwa Anda. Saya harus memikirkan pertumbuhan rohani jiwa kalian dengan terus mengirimkan artikel-artikel renungan, menyusun khotbah ini secara online ya, untuk dapat bisa membangun Anda. Dan saya tidak mengharapkan imbalan apapun dari Anda, termasuk untuk biaya pembangunan rumah ibadah kita yang sudah 60% jadi ini. Tinggal lantai, pintu, jendela, dan plafon ya. Bila perlu nanti kita akan beribadah dengan lantai masih tanah, dan itu tidak menjadi masalah, tidak apa-apa. Saya tahu bahwa banyak dari kita itu tidak mempunyai kemampuan finansial yang mencukupi untuk menyokong pembangunan gedung kita. Karena bukan bangunan fisik yang saya kejar, tetapi saya mengejar Anda untuk pembangunan rumah rohani Anda. Kenapa? Saya harus membawa Anda supaya kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela seperti 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Saudara-saudara yang kukasihi, karena kita menantikan hal ini, maka berusahalah dengan giat supaya Allah mendapati kamu tidak berdosa, tidak bernoda, dan berdamai dengan Allah. Kalau di dalam terjemahan baru, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Maksudnya tak bercacat, tak bernoda tadi adalah tidak berdosa. Ya. Itulah sebabnya saya berusaha menyusun khotbah ini dengan gambar-gambar, dengan video klip, dan tulisan-tulisan yang diulang dari apa yang saya katakan ini, supaya Anda bisa mengerti dengan jelas, menangkap dengan jelas apa yang saya ajarkan ini. Seorang dari luar negeri yang saya kirimi khotbah ini secara rutin juga, ya berkata bahwa ia mau supaya pasangannya yang bukan orang Indonesia, tetapi orang Barat, itu dapat mengerti pesan saya. Dan saya katakan, engkau terjemahkan saja, engkau translate dalam bahasanya yang dia mengerti gitu. Yang lain provinsi berkata bahwa saya putarkan bersama dengan keluarga saya, bersama dengan anak-anak saya. Nah, saya sungguh berharap semua yang mendengarkan khotbah ini, yang saya ajarkan ini, saudara-saudara di jemaat ini, itu benar-benar mengalami perubahan dan menjadi sempurna. Semua jemaat harus sampai kepada kesadaran bahwa waktu kita itu tidak banyak. Salah satu implementasi dari cara menghormati Allah adalah memelihara apa yang telah Beliau ciptakan. Seorang teman saya pada suatu saat bercerita tentang tamunya yang berasal dari Korea Selatan. Mereka adalah para penginjil dari Korea Selatan yang sedang datang ke Indonesia. Suatu saat teman saya mengantarkan mereka, ya tamunya itu ke Sumatera Selatan. Pada waktu itu belum ada tol dan jalan yang mereka lalui melalui hutan yang sepi tanpa rumah makan di tengah-tengah. Setelah jam makan siang, mereka berhenti di tengah hutan untuk makan siang. Mereka sudah mempersiapkan nasi bungkus sebelum perjalanan mereka. Selesai makan siang, tamu-tamu dari Korea itu seperti kebingungan. Lalu teman saya bertanya, kamu mencari apa? Tamu penginjil dari Korea itu bertanya, kemana saya harus membuang kertas bekas bungkus makanan ini? Sekarang gantian teman saya yang jadi heran, karena biasanya kita kan buang sampah itu sembarangan. Kemudian dia bilang sama temannya yang Korea tadi, buang aja di semak-semak itu, toh tidak ada orang yang lihat dan ini tepi hutan gitu. Lalu tamu Korea itu menjawab, ya saya merasa bersalah mengotori hutan milik Tuhan ini loh. Jawaban para penginjil ini, ya penginjil Korea ini itu sangat menyentuh hati saya. Saya pernah pergi ke Papua, ke Kalimantan, ke Bali, dan sebagian besar dari Jawa, terus juga Sumatera di bagian selatan ini. Belum pernah saya menemukan orang Indonesia yang mempunyai mental, mempunyai integritas atau nilai diri seperti orang Korea ini. Di mana orang-orang kita ini suka membuang sampah sembarangan di tepi-tepi jalan, terus kemudian buang ber dari mobil. Saya suka melihat mobil bagus, mobil mewah, tapi mentalnya seperti orang yang di kampung aja, buang sampah dari jendelanya ber gitu. Maka saya mengajarkan ke anak-anak saya, jangan biasakan membuang sampah dari mobil ke jalan. Ya, kami biasakan sediakan tempat sampah di mobil. Minimum ada plastik resek gitu ya. Sebab alam ini adalah milik Tuhan dan kita tidak boleh mengotori begitu aja.
Nilai yang sama harus kita miliki dalam memandang tubuh kita. Saya melihat 1 Korintus 3 ayat 16-17 bukan semata-mata soal rokok atau narkoba atau minuman keras yang saya tahu itu merusak tubuh. Dan saya tidak henti-hentinya mengajari Anda untuk tidak mengkonsumsi bahan-bahan yang merusak tubuh itu. Tetapi saya juga berbicara dengan pola makan kita, cara kita beristirahat, cara kita menjaga tubuh kita. Saya tidak makan daging anjing atau lemak babi dari dulu ya, bukan karena masalah haram atau bukan, tetapi saya menghormati Allah yang memberikan tubuh yang sehat ini. Karena daging-daging tersebut itu bagi saya itu tidak baik ya. Tidak baik untuk kesehatan saya. Sekarang saya lebih ketat lagi. Saya tidak makan sate kambing yang dulu merupakan kegemaran saya. Saya tidak makan buah durian, itu kesukaan saya ya, atau sop buntut dan segala yang bisa menaikkan tensi dan kolesterol saya. Karena saya punya keturunan ayah yang darah tinggi dan kolesterol. Saya tidak makan nasi putih sekarang dan sangat mengurangi gula karena saya punya keturunan diabetes juga. Saya menggantikan dengan porsi yang secukupnya dan jenis makanan yang aman seperti sayuran dan buah. Saya jaga tubuh saya sebaik-baiknya supaya saya dapat sehat dan dipakai oleh Tuhan lebih lama di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menolong Anda mengenal Tuhan dengan semakin baik setiap waktunya. Ya, saya tidak perlu selalu memuaskan lidah saya. Saya pegang 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, dalam beberapa tahun ini saya kehilangan beberapa teman yang saya anggap dekat. Beberapa dari mereka jauh lebih muda dari saya atau sedikit lebih tua dari saya. Tetapi intinya sebetulnya masih dalam usia produktif ketika mereka meninggal. Ada yang meninggal kena stroke, pembuluh darah di otaknya pecah karena darah tinggi. Ada yang kena diabetes, ya. Terus kemudian ada salah satu anggota tubuhnya yang membusuk, ya. Ada 2 bekas anak buah saya yang meninggal karena kanker paru-paru. Mereka dahulu adalah perokok berat. Dan kita juga punya jemaat yang meninggal karena kanker paru-paru, karena hobi merokoknya di masa lalu itu. Nah, yang di atas itu adalah karena kesalahan pola makan dan minum dan apa yang mereka hisap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita membuat kesalahan fatal selama ini, ya kita diajari keliru, karena seakan-akan dengan doa dan iman kepada Tuhan Yesus, maka makanan dan minuman apapun akan aman kita konsumsi. Contohnya, kita sering mendengar pendeta berdoa, segala racun yang ada di makanan ini saya perintahkan pergi, atau saya netralkan semua racun kolesterol, karbohidrat, dan sebagainya. Ya, dulu saya percaya bahwa magical prayer atau doa yang ajaib seperti ini, ya saya percaya, ya dulu saya percaya. Tapi sekarang saya sadar bahwa doa seperti itu sebetulnya konyol dan ngawur. Itu doa dan keyakinan yang kontraproduktif dan mengabaikan tanggung jawab sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Doa semacam itu bahkan membuat jemaat mengumbar keinginan daging dan keserakahan hidup. Dalam hal ini adalah makanan. Dan ini sama dengan mengabaikan hukum tabur tuai di dalam Galatia pasal yang ke-6. Saya beruntung saya masih hidup saat ini dan cepat sadar melihat teman-teman saya yang sudah meninggal karena pola makan yang tidak bertanggung jawab, sehingga saya dapat memperbaiki cara saya makan dan dapat memberi nasihat pada Anda. Saya juga tidak setuju dengan ada orang-orang yang mencuplik ayat-ayat sakti di Alkitab, ya, lalu bertindak sembrono mengumpulkan jemaat, membuat perkumpulan baik untuk ibadah atau acara lain, ya, tanpa protokol kesehatan yang benar, dengan alasan bahwa kuasa Tuhan dapat mengalahkan semua sakit penyakit. Saudara, pada kenyataannya ada banyak pendeta yang karismatik sekalipun, ada pastor-pastor yang meninggal karena COVID-19 atau menderita terus-menerus setelah dinyatakan sembuh sekalipun karena kerusakan paru-paru mereka akibat penyakit ini. Apakah Tuhan tidak dapat menahan virus corona tersebut? Apakah Tuhan tidak dapat menyembuhkan jaringan tubuh yang membusuk karena diabetes atau memperbaiki pembuluh darah yang pecah karena tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi? Bukan karena Tuhan tuli dan tidak mampu mendengarkan doa-doa orang Kristen. Saya percaya bukan Tuhan tidak mampu membuat mujizat, tetapi saat-saat ini Tuhan mau mendidik kita apa artinya menjadi dewasa rohani dan apa artinya mempunyai tanggung jawab.
Teman-teman pelayanan saya yang meninggal itu bukan orang-orang dalam tanda kutip orang-orang biasa. Ada yang berdoa syafaat dan mereka saya tahu mereka gemar sekali berdoa, mereka tekun berdoa. Ada gembala-gembala yang merintis di pelosok-pelosok. Ada pelayanan yang berkali-kali melakukan mujizat, ada yang mempunyai banyak tanda-tanda ajaib, mengusir setan dan sebagainya. Saya kadang-kadang heran dengan cara Tuhan bekerja ya. Mengapa mereka itu dari kondisi yang masih relatif muda itu udah diambil. Bukankah mereka itu masih diperlukan untuk mengelola pelayanan di tempat kita ini? Kita saja ya di sini untuk mencetak orang-orang yang punya hati melayani dengan tulus ya. Kita aja mengajari banyak anak muda supaya cinta sama Tuhan dan melayani Tuhan seperti saya dulu waktu muda, itu udah setengah mati. Sulit sekali saat ini orang untuk dibawa mengerti kepada Tuhan ya. Tetapi malah kok teman-teman saya yang udah jadi tadi itu malah dimatikan ya. Tentu Tuhan bisa buat mujizat, tetapi Tuhan punya acara agenda yang lainnya. Tuhan tidak membatalkan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Buktinya, walaupun Tuhan mampu mendemonstrasikan kuasanya untuk menjawab permintaan-permintaan iblis di Matius pasal 4, Tuhan itu tidak mau suruh mengubah batu menjadi roti. Tuhan tidak mau suruh terjun dari bubungan bait suci supaya ada malaikat yang nampani. Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan mau mengabulkan doa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sembrono hidupnya tadi, ya makan makanan dengan asal-asalan, ya hanya sekedar memuaskan lidahnya, sama saja Tuhan memanjakan orang yang tidak menghormatinya. Jadi apa yang harus saya tunjukkan kepada Tuhan? Apa yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Saya katakan, tunjukkanlah kesetiaanmu yang tidak lekang oleh waktu dan masalah. Tunjukkan dengan rasa pengabdian, pengorbanan, penurutan, dan penghormatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, layani Tuhan dari sekarang. Jangan tunda-tunda. Layani Tuhan mulai dari kamarmu. Kalian melayani Tuhan mulai dengan memiliki waktu devosi pribadi. Sesibuk apapun engkau mencari rezeki, sediakan waktu untuk berdevosi dengan Tuhan. Dan mulailah menjangkau orang-orang malang di sekitarmu, di luar rumahmu yang bisa engkau berkati dengan cara yang engkau sanggup. Ubah karaktermu dari sekarang. Jangan menunggu tua untuk mengubah karakter. Saya jamin deh, semakin tua engkau, semakin sulit mengubah karakter, juga kebiasaan dan cara berpikir yang buruk. Jangan berpikir bahwa engkau yang tukang tipu, tukang bohong, suka mencuri, pemalas, pembohong, sombong, kikir, dapat berubah dengan sendirinya pada waktu tua nanti. Itu tidak bisa. Mulai dari sekarang, waktu masih muda, engkau harus menjaga hidupmu itu benar-benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal kedua yang saya mau tekankan ialah tidak mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita selama ini selalu menggampangkan jalan masuk ke surga dengan hanya menjadi orang Kristen. Kita terjebak kepada doktrin predestinasi ya, dan teologi kemakmuran sehingga melupakan tanggung jawab Kristiani kita menjadi terang dan garam dan menjadi mesbah doa dalam hidup kita. Lalu kita hidup semaunya sendiri. Lalu kita hidup menurut aturannya kita sendiri. Lalu saudara bisa hidup lama. Saudara bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Ya, saudara setia pada panggilan tersebut. Tuhan itu senang. Semakin lama kita hidup, semakin kita berguna untuk kerajaannya. Alkitab mengajarkan bahwa kita itu ngumpulin harta di surga. Tapi kalau saudara umurnya pendek, gara-gara saudara ngawur cara makan, gara-gara saudara ngawur cara hidupnya, maka yang saudara kirim ke surga itu nggak banyak. Nanti saudara ya sampai di surga rumahnya masih paruh jadi, atau mungkin rumah RSS di surga gitu ya. Maka akhirnya saya mendorong Anda, jadilah orang yang setia, walaupun apapun keadaanmu, termasuk hal-hal yang sangat kecil, termasuk hal-hal yang sederhana. Di Lukas pasal 16 ayat 10, kalau kamu setia pada perkara yang kecil, kamu akan dipercayai perkara yang besar. Saya tidak mau lagi Anda menjadi anak-anak kecil yang manja, yang tidak tahu tanggung jawab, maunya hanya disenengin, maunya hanya dipuasin, apa yang diminta, ya. Tapi saudara harus mengerti tanggung jawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.